Beberapa hari yang lalu gue sempat nanya di IG Story tentang alasan penolakan foto di Shutterstock yang isinya konten does not meet our minimum quality standard. Dan yang DM gue hampir ribuan orang dengan permasalahan yang sama. Sebagian isi DM udah sempat gue jawab dan setelah gue pelajari, ini ada beberapa poin yang teman-teman kayaknya masih belum paham. Nah, di konten video kali ini kita akan bahas tuntas permasalahan tersebut. Jadi buat kalian yang nggak pengen ditolak Shutterstock karena masalah yang sama, kalian jangan skip video ini, dan juga buat yang belum subscribe channelnya, di subscribe dulu channelnya. Di salah satu video YouTube gue yang membahas tentang data licensing, gue pernah bilang ke depannya setelah Shutterstock membuka program dataset atau juga penjualan data licensing, itu tidak akan ada lagi penolakan foto kecuali yang disebabkan oleh copyright. Tapi ternyata kebijakan itu sepertinya sedikit berubah. Beberapa bulan ke belakang ternyata muncul banyak penolakan karena alasan atau masalah quality standar. Kalau dulu walaupun ya fotonya jelek, itu akan tetap diterima, tapi masuknya ke market data licensing. Nah, kalau sekarang, kalau fotonya jelek ya tetap ditolak sama Shutterstock dengan alasan quality standar tadi. Oke, pertama kita akan identifikasi dulu masalahnya dari ratusan DM yang masuk ke gua lewat Instagram, dan udah sempat gue jawab. Gue menyimpulkan penyebab dari foto-foto kalian yang ditolak karena alasan quality standar adalah ini. Yang pertama, karena noise. Apa sih noise itu? Noise adalah bintik-bintik warna pada foto yang muncul karena penggunaan angka ISO yang terlalu tinggi. Nah, ISO itu apa? ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya di sekitar. Semakin rendah angka ISO-nya, maka hasil fotonya akan semakin gelap. Sebaliknya, kalau angka ISO-nya semakin tinggi, maka hasil fotonya akan semakin terang. Nah, noise ini akan muncul ketika kita menggunakan angka ISO yang tinggi. Semakin tinggi angka ISO-nya, maka semakin turun kualitas gambar atau kualitas foto yang akan kalian hasilkan. Ini penjelasannya mungkin agak terkesan sedikit belibet gitu ya, tapi menurut gue ini penjelasan yang paling simpel. Coba kalau memang teman-teman, kalau memang kalian rasa masih belum paham, kalian coba diulang deh videonya. Kalian rewind, kalian ulang lagi videonya sampai kalian paham dengan masalah noise dan juga ISO tadi. Oke, kita lanjut ya. Sialnya kita para pengguna kamera HP yang kalau motret nggak pakai settingan mode pakar atau mode manual atau mode pro, angka ISO-nya itu akan diatur secara otomatis menyesuaikan cahaya di sekitar. Ketika kita motret di tempat yang cahayanya temaram atau cahayanya redup, si kamera ini bakal ngide sendiri. Dia bakal naikin angka ISO-nya agar hasil fotonya itu terlihat terang. Terus gimana solusinya? Yang pertama, ketika kalian motret pakai kamera HP, ini khususnya hindari motret di dalam ruangan yang cahayanya redup, yang misalnya cuma pakai lampu ruangan aja. Atau kalian nekat motret pakai kamera HP malam-malam di luar ruangan. Itu pasti muncul yang namanya noise di hasil fotonya. Kalau misalnya kalian mau motret objek di dalam ruangan, itu sebaiknya pakai lampu tambahan. Bisa lampu belajar atau lampu studio yang mungkin minim budget, yang ala-ala gitu lah ya, yang 300-500 ribu itu udah oke. Kemudian solusi yang kedua, pakai mode pakar atau mode manual atau mode pro di aplikasi kameranya. Terus kalian atur angka ISO-nya maksimal di 400 aja. Kalau di atas 400-800 itu kemungkinan besar akan muncul yang namanya noise. Dan juga kalian sesuaikan angka shutter speed-nya. Nah, untuk memahami pengaturan ini lebih detail lagi, kalian itu harus belajar yang namanya segitiga exposure. Itu nanti aja ya, kita bahas di video tersendiri mungkin karena jadi bakal panjang banget videonya. Oke, kita lanjut ke penyebab yang kedua, karena compression artifact. Ketika sebuah foto disimpan dalam format JPEG, maka foto tersebut mengalami kompresi, dan salah satu efek kompresi itu adalah munculnya artefak pada foto tersebut. Untuk solusinya ini agak tricky sebenarnya.
kita akan menggunakan aplikasi editing foto yaitu Photoshop. Kalau editing foto, gue lebih sering sebenarnya pakai Photoshop ketimbang pakai Snapseed. Kalau Snapseed cuma di HP aja. Nah, di sini kalau kalian lihat ada semacam layer-layer artefak di fotonya, untuk menghilangkan efek ini kalian klik tombol filter, terus pilih neural filter, terus kalian klik dulu icon panah yang di yang ini nih untuk mendownload fitur artefak removal-nya. Kemudian kalian klik ini dan kalian pilih yang hide. Terus kita tunggu proses removal-nya. Dan ini sudah hilang artefaknya. Kita bisa lihat yang sebelum dan yang sesudah di remove-nya. Nah, kalau kalian terkendala juga dengan kemampuan misalnya editing fotonya gitu ya, atau kalian tidak punya laptop atau tidak punya komputer di rumah atau di kantor untuk editing foto, dan foto kalian ditolak karena compression artefak, solusinya gampang banget. Kalian lupakan foto yang ditolak karena alasan compression artefak itu dan segera move on. Kalian upload foto yang lain, yang lebih bagus dari foto yang sebelumnya ditolak ke Shutterstock sebanyak-banyaknya. As simple as that. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi jangan diambil pusing. Jangan terlalu fokus gitu ya pada foto yang ditolak. Yang kalian ya merasa ribet, merasa susah untuk merevisinya. Ya udah, kalian tinggalin aja. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu juga kalian perhatikan ketika motret sebuah objek untuk dijual hasil fotonya ke Shutterstock atau ke agensi lain. Yang pertama, ini khusus para pengguna kamera HP, jangan pernah melakukan zooming ketika memotret. Karena sebenarnya mekanisme zooming di kamera HP itu berbeda dengan ngezoom pada kamera DSLR atau juga mirrorless. Kalau di HP itu sebenarnya bukan di zoom, tapi dia di crop fotonya. Jadi secara kualitas pasti akan turun. Kalau objeknya kurang dekat misalnya ya kalian yang mendekat. Kameranya kalian dekatkan. Kalau misalnya tidak mungkin untuk mendekat ya udah balik lagi kayak tadi, jangan ambil pusing, kalian cari objek yang lain. Nggak usah terlalu maksa. Kemudian perhatikan juga jarak fokus pada kamera HP-nya. Kalau gue perhatiin, ini tiap brand HP itu punya jarak fokus kamera yang berbeda-beda. Kalian harus cobain, harus explore, harus cari tahu jarak fokus kamera HP kalian itu seberapa jauh dan seberapa dekat dengan objek yang tetap bisa fokus gitu ya. Termasuk kalian cari tahu juga penggunaan mode-mode di kamera HP-nya. Karena biasanya mode atau juga lensa gitu ya, seperti mode portrait, food, makro, lensa wide, dan juga yang lainnya punya ukuran atau resolusi yang lebih kecil dibanding mode atau juga lensa utamanya. Ingat, lebih baik foto itu sempurna dari hasil proses motretnya ketimbang dia disempurnakan karena hasil editing fotonya. Jadi buat kalian yang saat ini masih merasa minim skill fotografinya atau bahkan sama sekali belum belajar ilmu fotografinya, wajib banget buat mulai belajar fotografi sekarang juga. Jadi seperti yang sering gue bilang, mustahil banget kalian bisa sukses jualan foto di internet tanpa paham ilmu fotografinya. Nanti 1 September 2024 gue bakal bikin webinar basic microstock fotografi via Zoominar, dan buat kalian yang mau join, ini akan ada harga promo 89.000 buat 100 orang pendaftar pertama. Jadi kalian daftar sekarang buat dapat harga promonya. Oke, videonya udah cukup kayaknya ya. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa jadi solusi buat foto-foto kalian yang ditolak oleh Shutterstock. Dan seperti biasa, kalau masih ada yang mau kalian tanyakan, tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya. Tetap semangat nyetok, jaga kesehatan.